nama saya Mary Anjani. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi design thinking dalam problem solving. Di sini saya akan membahas tentang design thinking, elemen design thinking, prinsip design thinking, tahapan design thinking, studi kasus, kesimpulan, dan implikasi. Di sini mungkin saya akan membahas tentang definisi design thinking itu sendiri. Definisi design thinking adalah pendekatan pemecahan masalah yang berpusat pada manusia yang menempatkan kebutuhan, pengalaman, dan konteks pengguna sebagai landasan utama dalam proses inovasi. Di sini juga ada problem solving. Problem solving sama itu adalah suatu pemecahan masalah dalam kemampuan dan proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta menemukan solusi efektif terhadap suatu tantangan atau hambatan, melibatkan pemikiran kritis, kreatif, dan logis untuk mengambil keputusan terbaik dan mengimplementasikan. Implementasi design thinking dalam problem solving itu sendiri adalah pendekatan problem solving itu konvensional, seringkali tidak memadai sehingga dibutuhkan pendekatan yang mampu menjembatani aspek rasional dan empatik dalam proses pemecahan masalah. Design thinking muncul sebagai pendekatan yang relevan dengan menempatkan manusia sebagai pusat proses inovasi serta berpotensi membentuk pola pikir yang adaptif dan kritis konseptual. Di sini kita ada konsep design thinking. Konsep design thinking itu tadi kita bilang berpusat pada manusia, yang dimana solusinya itu akan efektif dalam proses problem solving itu sendiri. Pendekatannya itu menekankan keterlibatan aktif dan pembelajaran melalui tindakan thinking by doing, serta berpusat pada manusia berkolaborasi, optimis, dan eksperimental. Yang membedakan design thinking dari pendekatan problem solving cenderung linear dan berbasis linear awal. Selanjutnya, di sini ada masih konsep design thinking, tapi lebih ke prinsipnya, yaitu salah satu prinsip fundamental dalam design thinking adalah sifatnya yang interaktif dan tidak linear, di mana tahapan empatis, define, idea, prototype, dan tes itu dipahami sebagai siklus pembelajaran yang dapat langsung secara simultan dan berulang, mengurangi resiko kegagalan pada tahap implementasi, serta menjadikan kegagalan sebagai sumber pembelajaran yang berharga. Tahapannya itu sendiri meliputi 5 tahapan, yaitu empatis, define, idea, prototype, dan tes, di mana desain thinking untuk kerangka problem solving yang sistematis, fleksibel, dan berorientasi dalam pembelajaran. Jadi, kalau misalnya saya bisa bilang problem solving konvensional itu sifatnya kaku dan linear, sedangkan desain thinking itu menggabungkan sisi rasional dengan sisi empati. Tadi ada 5 elemen juga yang pertama itu kita akan fokus ke orangnya, yang kedua itu kita harus kreatif melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda, ketiga kita tidak cuma berteori tapi langsung bikin aksi atau hand-on, dan terakhir proses berulang atau iteratif, kita belajar dari kegagalan untuk menyempurnakan solusi. Nah, di sini tadi yang sudah aku bilang ya, elemen utama desain thinking itu ada 4. People center, pendekatan desain thinking itu berangkat dari perspektif pengguna berdasarkan pengalaman, kebutuhan konteks. Ada hand-on, design thinking menekankan tindakan nyata melalui eksperimen dan prototype. Ada kreativitas dimaknai dengan kemampuan melihat masalah dari berbagai sudut pada proses eksplorasi yang terstruktur. Ada iteratif, proses design thinking bersifat berulang untuk menyempurnakan solusi berdasarkan hasil pembelajaran sebelumnya. Nah, jadi kita akan bahas mengenai tahapan design thinking.
Pertama itu ada empati. Empati itu merupakan fondasi utama dalam design thinking untuk memahami pengalaman, kebutuhan, motivasi, serta hambatan yang dialami pengguna melalui observasi, wawancara, dan keterlibatan secara langsung. Ada define, yaitu berfungsi untuk mensintesis temuan empati menjadi rumusan masalah yang jelas, terfokus, dan bermakna dari sudut pandang pengguna. Yang ketiga ada idea, merupakan fase eksplorasi solusi secara kreatif dan kolaboratif untuk menghasilkan sebanyak mungkin alternatif solusi sebelumnya yang dilakukan sebelum dilakukan penyaringan. Jadi untuk empatis ini kita tuh akan melihat nih keluhan mereka seperti apa, hambatan mereka tuh kayak gimana, dan kita akan observasi. Terus kemudian yang tadi define yang saya jelaskan, setelah kita mendapatkan banyak data, kita rumuskan nih masalah intinya itu sebenarnya apa sih, kacamata itu apa sih gitu. Kacamata itu dari pengguna bukan dari kita ya. Terus yang kedua adalah ide. Di situ kita akan mengembangkan ide-ide kita untuk mencari solusi yang alternatif sebanyak mungkin gitu. Kemudian ada juga prototype. Ini definisi prototype itu sendiri merupakan proses menerjemahkan ide abstrak menjadi bentuk nyata sebagai alat pikir dan alat belajar untuk menguji asumsi secara cepat. Terakhir itu ada tes. Tes ini bertujuan untuk mengevaluasi melalui interaksi langsung dengan pengguna, di mana umpan balik menjadi sumber pembelajaran utama dan menegaskan sifat iteratif dari desain sendiri. Jadi, kalau di sini adalah prototipe itu adalah ubah ide yang jadi sesuatu yang nyata, meski sederhana, tapi bisa kita coba. Terus yang kedua adalah, yang terakhir adalah tes. Tes itu yang kita maksudkan adalah kita tunjukkan kepada pengguna kalau mereka bilang kurang pas, kita perbaiki, tapi kalau misalnya bagus ya sudah. Tapi kalau misalnya kata pengguna ini kurang bagus atau masih ada yang perlu direvisi, kita akan coba lagi, kita ulang lagi dari awal kayak gitu. Oke, di sini ada studi kasus. Studi kasusnya sih aku ada kasih dua. Yang pertama itu tentang layanan jalan tol. Dari sisi empatinya nih, kita dilakukan wawancara dan melalui wawancara langsung maupun wawancara telepon terhadap 200 pengguna jalan tol yang menunjukkan permasalahan keterbatasan fasilitas rest area, kualitas pelayanan yang belum konsisten, kemacetan di ruas jalan tol, serta antrian panjang di gerbang tol. Yang kedua adalah temuan empati disintesis menjadi 4 kategori utama, yaitu masalah layanan dan rest area, kualitas pelayanan, dan penyampaian informasi, kemacetan di ruas tol jalan tol, serta kemacetan di gerbang tol. Selanjutnya, adapun ide itu dihasilkan ide pengembangan aplikasi layanan terpadu dengan menginformasikan real-time serta sistem elektronik collection untuk mengurangi waktu transaksi dan memperlancar arus lalu lintas. Prototipenya adalah dikembangkanlah mensimulasikan alur layanan aplikasi terpadu, menggambarkan mekanisme kerja sistem itu, terus habis itu ada serta menguji interaksi pengguna dengan solusi yang diusulkan. Terakhir itu kita akan tes nih. Pengujian dilakukan melibatkan pengguna jalan tol secara langsung untuk memperoleh umpan balik dan mengevaluasi penyempurnaan solusi. Jadi di sini tuh bisa dibilang studi kasus jalan tol kemacetan itu karena tadi kurangnya rest area, terus habis itu kita lihat lagi sebelumnya, kurangnya pelayanan, terus penyampaian informasi di ruas jalan kurang gitu kan, kemacetan. Nah di situ dari hasil analisa, dari hasil observasi itu kita menemukan nih ada beberapa masalah. Kemudian kita mempunyai ide lah gitu, orang-orang ini mempunyai ide untuk membuat layanan
real time, yaitu electronic collection gitu, di mana itu efeknya akan mengurangi waktu transaksi dan mempelajari arus lalu lintas gitu kan. Kemudian di sini setelah kita punya ide, kita kembangkan ide tersebut untuk menggambarkan mekanisme kerja sistem. Kemudian setelah dikembangkan mungkin dan sudah siap pakai, kita melakukan tes dan kita akan memperoleh secara langsung mengenai si umpan balik tersebut. Kemudian yang kedua itu adalah studi kasus design thinking pada UMKM kuliner. Empatisnya adalah observasi langsung, wawancara dengan pelanggan, dan pengamatan proses pelayanan menunjukkan waktu tunggu lama, menu kurang jelas, dan interaksi pelayanan minim. Define itu masalah utama itu tidak terletak pada kualitas produk atau harga, melainkan pada pengalaman customer atau pelanggan. Idenya adalah melakukan penyederhanaan struktur menu, sistem pemesanan awal, pre-order atau sebelum pre-order, terus ada pengaturan ulang alur pelayanan dan peningkatan interaksi personal. Prototype itu prototype sederhana itu berupa desain ulang menu, simulasi alur antrean baru, dan juga uji coba pemesanan melalui WhatsApp. Setelah itu tinggal waktu tunggu pelanggan berkurang, pelanggan lebih cepat mengambil keputusan, dan interaksi layanan jadi lebih baik dan lebih aktif. Jadi kalau dalam studi kasus UMKM kuliner ini, kita tuh menemukan masalah di mana waktu tungguannya tuh terlalu lama, terus menu juga kurang jelas, interaksi pelayanan juga minim. Mungkin pada saat itu mostly atau kebanyakan orang-orang itu ketika kita atau pelanggan pesan makanan itu lama gitu, udah tidak nunggu lama, menunya kurang jelas. Jadi ya kita tidak mempermasalahkan kualitas produk, tapi kita menemukan masalah di pelayanan gitu. Nah, idenya sebagaimana nih idenya? Ide itu karena ada 3 masalah, kita harus menyelesaikan satu persatu. Contohnya waktu tunggu yang cukup lama. Di sini kita akan membuat sistem pemesanan awal pre-order untuk suatu UMKM, terus mengatur ulang alur pelayanannya, mungkin bisa dengan yang tadi disebut pre-order atau dengan nomor antrian, waiting list atau seperti itu, dan peningkatan interaksi personal. Jadi kita mungkin bisa menyiapkan satu CS ataupun CS, oke, mungkin bisa bilang CS ya, kayak untuk membantu pertanyaan dari customer sewaktu-waktu si restoran atau UMKM tersebut penuh. Yang kedua adalah desain ulang menu nih, biar cepat, karena kan masalahnya kalau tunggu lama bisa jadi karena kita bingung untuk mencari menu yang kita mau itu seperti apa gitu. Mungkin kita akan mengkategorikan lagi ulang, misalnya untuk kategori yang pertama untuk minuman, makanan berat, snack kayak gitu, atau makanan berkuah kayak gitu. Jadi customer lebih langsung melihatnya kalau misalnya untuk makanan berkuah ada di halaman 2, untuk minuman di halaman terakhir seperti itu, atau snack dan minuman bisa di halaman terakhir. Jadi lebih singkat dan lebih bisa customer lihat secara cepat kayak gitu. Terus untuk simulasi yang lain ada pemesanan melalui WhatsApp yang tadi aku bilang, bisa jadi pre-order dari aplikasi atau dari WhatsApp mungkin WhatsApp bisnis kali ya. Jadi kita kalau di WhatsApp bisnis kan kalau kelihatan nih ada katalognya mau pesen yang mana. Jadi ketika customernya sudah lihat di WhatsApp, mungkin ada 2 pilihan, dia bisa pesan di WhatsAppnya langsung atau dia kayak udah langsung pesan di kasir kayak gitu. Yang penting dia udah tahu nih yang mau dia pesan tuh apa. Jadi ketika di kasir dia langsung menyebutkan apa yang mau dia bahas, apa yang mau dia apa yang mau dia pesan gitu. Nah, ketika kita lakukan tes, kita lihat nih, kita memperbandingkan apakah sebelum
Dan setelah adanya sistem, adanya update menu, adanya usia pemesanan WhatsApp, pemesanan lewat WhatsApp itu lebih cepatkah atau makin lama ya gitu. Kalau misalnya itu interaksi antara pegawai dengan konsumen itu apakah lebih luas atau makin susah interaksi, itu bisa kita lihat ketika kita melakukan tes langsung terhadap customer seperti itu. Nah, di sini kita udah dilihat dua contoh ya. Yang pertama itu tadi ada UMKM yang awalnya mungkin pemiliknya mengira masakannya kurang enak atau kemahalan, tapi ternyata setelah ada empati, observasi langsung, itu ternyata masalahnya di waktu tunggu yang lama. Terus solusinya tadi, tadi aku bilang ya, aku ulangi lagi, lewat pesanan pre-order, terus meningkatkan sistemnya juga. Jadi masalah selesai tanpa harus mengubah resep dengan tapi mengubah dalam pengalaman pelanggan. Nah, di sini ada kesimpulan, teman-teman. Kesimpulannya di sini adalah design thinking merupakan pendekatan problem solving yang human centered, kreatif, iteratif, yang menekankan pentingnya empati, perumusan masalah, perumusan masalah tepat, serta pembelajaran melalui experience dan dapat diterapkan secara fleksibel pada berbagai konteks baik organisasi ataupun UMKM. Kemudian implikasinya dalam konteks pendidikan tinggi, desain tinggi itu penting dalam membentuk pola pikir mahasiswa agar tidak berorientasi pada solusi tetapi juga pemahaman masalah secara mendalam. Mungkin implikasi ini saya mau jelaskan sedikit gitu kan. Gimana jelaskan sedikit. Jadi kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi itu tidak hanya fokus terhadap solusi gitu. Ada masalah pasti kita akan mencari solusi, tapi untuk mencari solusi itu kita harus mendalami suatu masalah tersebut gitu, bagaimana caranya, bagaimana cara dengan observasi. Terus setelah observasi kita mengumpulkan banyak data, kita analisa, kita pikirkan baiknya seperti apa, kemudian diciptakan suatu ide, dan juga ketika ide itu sudah jadi, kita langsung melakukan aksi nyata dengan mengimplementasikannya melalui tes gitu, entah tesnya secara langsung atau online atau mungkin ya langsung atau online seperti itu. Mungkin penjelasan dari aku terkait implementasi ini cukup. Jika ada kurang atau lebihnya dalam perkataan saya mohon maaf. Sekian dari saya dan terima kasih.